Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun sahabat SPM berada nih. Kembali lagi bersama gua di hari Jumat yang berkah, yaitu bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel edisi 12 November 2021. Gimana hari pahlawan 10 November? Semoga itu menjadi turnover kita untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi seorang pahlawan, setidaknya menjadi pahlawan di keluarganya masing-masing. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan finansial kita, sehingga kita nggak bingung akhirnya besok makan apa ya, besok masih ada uangnya nggak ya buat makan. Sampai detik itu kita akan mencapai titik itu, maka teruslah berjuang di dunia finansial. Teruslah berjuang untuk mencari uang demi kebahagiaan yang ingin kita capai. Salah satunya untuk meraih goals tersebut yaitu adalah di dunia investasi, yaitu adalah saham. Salah satu teknik saham, salah satu di dalam instrumen investasi saham ada sebuah metode atau teknik untuk bisa memenuhi dahaga tersebut, yaitu adalah tipikal yang namanya trading harian. Trading harian disebut sebagai scalper atau disebut juga sebagai copeto. Karena kenapa? Di sini dalam mengambil suatu keputusan haruslah cepat dan cermat. Kalau enggak digebuk sama market maker ataupun gajah. Dan dijelaskan dalam video ini yaitu mengenai emiten-emiten ataupun sasaran-sasaran nih. Kalau misalkan dalam copet tuh orang-orang yang diciri-ciri bisa dicopet nih. Apa aja itu emiten? Yuk check it out. Analisis teknikal saham harian 12 November 2021. Ini adalah pergerakan indeks harian yang secara overall bursa mengalami merah. Ataupun walaupun IHSG nih yang tergambar dalam kempesan hijau 0,12%, tetapi backbone yang dari IHSG itu sendiri, backbone itu adalah tulang punggung ya. Artinya ia memiliki market kapitalisasi besar. Dalam hal ini LQ45 minus 0,07%, IDX 30 minus 0,7%. Artinya hijau dari sini dari mana? Yaitu adalah dari saham-saham gorengan, third liner dan second liner. Sedangkan first linernya masih digebuk-gebuk nih sama si gajah untuk diturunkan. Karena kenapa? Bentar lagi akan menuju window dressing. Window dressing itulah biasanya primadona akan bermunculan. Salah satunya yang menjadi attention kita adalah saham blue chip yang jatuhnya atau dipukulnya terlalu parah. Ibarat sebuah karet, kalau kita tenaga sangat kuat kita lemparkan, maka dia akan memantul lebih tinggi dibandingkan tenaga yang kita lempar biasa aja. Dan ini adalah top gainers dan top loser pada perdagangan hari ini. Top gainers ada Fitwaran, IELS, Roni, Fit, Temas, dan Yellow. Sedangkan top loser ada Baja, ISSP, PTSP, SCNP, Port, dan Digi. Ini adalah pergerakan indeks pada hari kemarin tanggal 11 November 2021. Pada awal sesi terbentuk gap yang luar biasa di sini, gap yang luar biasa, kemudian ditutup gap pada pertengahan sesi. Pada sesi pertama berakhir ditutup. Lalu secara overall dalam sehari itu adalah flat ataupun datar. Tetapi yang harus diperhatikan adalah nih, lihat di sini. Yaitu adalah volume yang cukup tinggi pada akhir sesi. Dengan ini mengasumsikan bahwa hari ini, hari Jumat di minggu kedua terakhir bulan November itu akan terbentuk gap sama seperti ini untuk mencoba level lebih tinggi dari 6.705. Mencoba tes gitu. Kenapa? Karena target yang ingin dicapai
pada akhir tahun ini, yaitu adalah 6.900. Apakah akan tercapai? Ini lagi di tes nih. 6.700 break gak? 6.700 break gak? Sekarang hari Jumat adalah tes berikutnya. Walaupun secara overall nanti sepanjang hari adalah merah gitu, cenderung datar tapi koreksi. Bisa hijau tapi itu tipis banget kemungkinan, lebih ke arah merah. Dan ini adalah Pom-Pom News. Pom-Pom News adalah berita yang dikeluarkan setelah bursa mengalami tutup. Yang pertama yaitu adalah Mitratel. Mitratel adalah suatu saham yang akan IPO ya bentar lagi. Udah masuk ke proses book building, tinggal menentukan finalisasi harga. Nah, ini lagi di pom-pom nih. Untuk kenapa? Biar pada saat dia gebar listing di bursa langsung arah. Jadi bagi yang belum kebagian IPO, coba masuk di Mitratel. Entar di hari Sabtu gua bahas deh prospektus dari Mitratel ini apakah good or bad. Kita baca beritanya dari indotelco.com. Pendapatan Mitratel berpeluang tumbuh di era 5G. PT Daya Mitra Telecommunication Mitratel berpeluang memacu pendapatan lantaran permintaan operator telekomunikasi terhadap menara telekomunikasi bakal meningkat di era 5G. Anak usaha PT Telkom Indonesia, Telkom, ini mengelola menara telekomunikasi lebih dari 28.000 unit. Salah satu kabar positif, apalagi menjelang dari Mitratel ini IPO. Ini menjadi pemanis yang luar biasa. Jadi be careful kalau ada pemanis gini, pemainnya siapa, pemain underwriternya itu menjadi catatan. Ingat, underwriter dari Mitratel itu adalah Mama Gajah. Kalau Mama Gajah, yang akan dipermainkan adalah psychology-nya di sana. Be careful. Next, berita kedua, berita dari CNBC Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kabar duka. Direktur Unilever Arif Hudaya meninggal dunia. Kabar duka datang dari dunia bisnis. PT Unilever Indonesia UNVR kehilangan insan terbaiknya. Manajemen UNVR mengumumkan Direktur UNVR Arif Hudaya meninggal dunia pada Rabu 11 November 2021. Bersama dengan ini kami perseroan menyampaikan bahwa Bapak Arif Huda bla 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 bla. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga beliau tenang di sisinya dan amal perbuatannya bisa diterima semuanya. Tetapi yang menjadi concern saya di sini, concern gua di sini yaitu adalah perihal kelanjutan. Artinya di sini akan bisa ada dua option, yaitu yang pertama adalah pengalihan sementara atau PLT sehingga akan dilaksanakan RUPS luar biasa ya. Harusnya RUPS luar biasa, RUSPLB untuk menentukan siapa direktur berikutnya. Itu, dan ini akan menentukan arah kebijakan dari UNVR ke depannya akan seperti apa dengan direksi yang baru. Kita tunggu. Dan ini adalah list emiten yang bisa lu gunakan untuk lu lakukan trading pada hari ini. Yang pertama adalah FIT. Sebelum itu, di sini gue pakai dua indikator. Yang pertama adalah indikator parabolic SAR. Ini yang warna biru nih, yang ada bintang-bintang. Itu adalah parabolic SAR. Cara bacanya mudah. Parabolic SAR adalah indikator untuk melihat kekuatan tren. Kalau misalkan parabolic SAR-nya itu di bawah candle, artinya itu uptrend. Sedangkan kalau di bawah candle itu adalah downtrend, dan ini posisinya adalah uptrend. Lalu yang kedua adalah Kanner Relative Strength Index. Kanner Relative Strength Index itu adalah gabungan dari 3 indikator yang dijadikan satu, yaitu ada rate of change, ada yang kedua RSI dan stochastic RSI, digabungkan untuk apa? Meminimalisir bias dan kesalahan. Maka dinamakanlah Kanner Relative Strength Index. Cara bacanya pun sama untuk melihat sentimen pasar tentunya. Dimana kalau misalkan ada di arsir bawah atau di selatan, itu menunjukkan yang namanya jenuh jual. Sedangkan kalau misalkan ada di atas, itu disebutkan jenuh beli.
Artinya kalau garis menuju ke atas, menuju ke utara itu disebut sebagai sentimen positif. Kalau garis menuju selatan itu disamakan sebagai sentimen negatif. Sedangkan kita lihat di feed, dia belok, udah ke selatan tapi belok. Artinya market lagi melihat posisi untuk masuk lagi atau keluar dari feed. Dengan potensi dia masih bisa di atas garis parabolik SAR, maka ada kemungkinan kita untuk take profit. Jadi, lu bisa beli di buy 460 sampai 465, cut loss di 450, jual di 470 sampai 480. Lalu yang kedua adalah LPPS, sama parabolik SAR berada di paling atas, artinya sini strong uptrend masih terbentuk dan garis menuju utara. Jadi masih pada awal sesi LPPS akan hijau royo. Lu bisa beli di 106 sampai 108, cut loss di 100, jual di 110 sampai 112. Lalu berikutnya adalah Wood, case-nya sama, dia berada masih strong uptrend dan walaupun mengalami turun jadi masih bisa lu manfaatin pada jam 9 sampai setengah 10. Beli di 880 sampai 885, cut loss di 870, jual di 890 sampai 900. Dan terakhir adalah Unilever. Lihat strong uptrend karena jauh dari garis parabolik SAR. Dan ini ada turun. Artinya bisa awal sesi itu turun dulu sebelum ternaik gitu. Ia nggak bakal jauh karena ini perusahaan blue chip ya. Paling 2-3% untuk kenaikan pada hari ini. Lu bisa beli di 4650 sampai 4660, cut loss di 4630, jual di 4680 sampai 4690. Kurang lebih itu yang bisa gue sampaikan pada hari ini perdagangan. Silakan digunakan dengan baik di minggu kedua November ini. Jika ada yang lu pakai ya trading plan mingguan yang udah gue kasih pada hari Senin lalu, itu silakan dijual pada momen ini. Dan selamat yang happy cuan karena mengikuti trading plan gue. So, don't be greedy dan be disciplined. Gue Fajar Siddiq pamit, bye.